disinggung-singgung soal Ganjar, ini ada ketua JP Mania ini ya, Bang Noel dulu deh, ke Bang Noel dulu ya. Ya, kalau Pak Surya ditanyain kenapa Anies, why not the best katanya, ini kenapa Ganjar? Oke, terima kasih Rama. Saya sedikit ingin menjelaskan kenapa saya harus mendukung Ganjar. Pertama, memang ada hal yang keji dalam membaca demokrasi, yaitu apa? 3 periode. Saya harus konsisten terhadap sikap politik saya bahwa saya tidak mau namanya 3 periode. Pertama itu. Kedua, saya tidak menginginkan namanya perpanjangan kekuasaan eksekutif. Tambah lagi ada yang namanya kelompok pemabuk kekuasaan ini yang ugal-ugalan ingin Jokowi menjadi wapres. Semakin bodoh dan semakin tolol para lingkaran Jokowi yang saya lihat sampai detik ini. Jadi kenapa saya harus memilih Ganjar? Pilihannya ya itu, tidak ada pilihan lain. Loh, kenapa nggak Anies? Ya gini, saya tidak mau juga persoalan ini, bukan persoalan memilih Anies atau memilih Ganjar. Kita mau kontestasi 2024 itu lebih pada substansi. Substansinya apa? Lawan oligarki ini. Tadi apa yang disampaikan Bang Rocky Gerung itu menarik. Siapapun yang menang tetap oligarki. Nah, paling mungkin tawaran yang paling mungkin bagaimana melawan rezim 20% ini. Nah, kalau seandainya kalau saya sampai detik ini sikap saya sampaikan ke Mas Ganjar, sikap politik saya tidak akan pernah berubah. Saya sudah buktikan itu ketika saya mendukung Presiden Jokowi. Berapa pesta pora mereka yang harus kita ganggu. Pesta pora salah satunya adalah soal 3 periode itu. Itu pesta pora yang akan dilakukan, gagal. Kedua, pesta pora soal PCR itu juga gagal. Kedua, pesta pora bansos yang dikorup berkali-kali. Dan ini fakta, kita bubarkan semua. Hari ini kan ada kegelisahan kekuasaan terhadap Anies Baswedan. Saya jujur dalam hal ini saya mengapresiasi sekali sikap Nasdem ya, yang begitu luar biasa berani mendeklar Anies Baswedan untuk maju 2024. Nah, problemnya kan saya belum nih. Saya sebagai pendukung Ganjar hanya ada partai tapi non parlemen, yaitu PSI. Artinya ya partai bocil lah. Partai bocil mendukung Ganjar. Ya nggak apa-apa. Yang penting sudah ada dukungan, tapi kan tidak signifikan. Bocil apa? Bocah cilik. Kecil. Kecil. Bukan bodoh dan pecicilan. Oh, Rocky Gerung punya bocil, bodoh dan pecicilan. Nah, ini menarik, harus kita sampaikan ke publik bahwa kita butuh ke depan ini orang-orang kritis yang memang sebetulnya bisa menjadi masukan kekuasaan untuk tidak ugal-ugalan. Itu berlaku untuk Anies, berlaku juga untuk Ganjar. Nah, kayak Bung Rocky ini akan selamanya menjadi ancaman untuk kekuasaan sampai kapanpun. Sekali lagi saya jujur, saya harus terbuka di forum ini. Beliau yang mengajarkan saya tentang politik, karena saya dulu di forum demokrasi. Beliau yang mengajarkan soal ini namanya pendidikan demokrasi. Ya, sekarang guru dan muridnya bisa satu bangku, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Tapi daya kritisnya tidak berubah. Itu. Tapi ini agak aneh, sebuah Bang Nur. penghormatan untuk saya. Saya bisa satu kursi dengan beliau. Itu. Nah, problemnya hari ini kita terkadang Gini Bang Nur. Sorry. Penjelasannya tadi saya suka ya, demi demokrasi, substansi dan lain-lain, itu bagus begitu ya, menentang 3 periode. Tapi ujung-ujungnya dukungnya Ganjar, itu kan seperti kelanjutan begitu, jadi kayak kontradiktif gitu ya. Enggak lah, Prolog dan kesimpulannya ini. Sama halnya yang disampaikan Rocky, menolak 0% tapi dukung Anies Baswedan yang didukung oleh rezim 20%. Nggak boleh juga dong, maksud saya tetap kritis dong, jangan juga kekritisan saya tanpa menghilangkan kekritisan Rocky Gerung. Jadi harus fair dua-duanya dong. Gitu. Kepaksa begitu ya. Tidak ada yang kontradiksi kan? Ya, oke. Tapi pada posisi ini ya kita saling menghormati aja, tinggal nanti sajian demokrasinya seperti apa. Nah, misal Anies punya segudang prestasi, bawa aja prestasinya, tawarkan.
ke publik biar dapat tontonan yang Kalau prestasinya Ganjar apa nih? ya salah satunya pendidikan korupsi di Jawa Pendidikan Tengah ini korupsi. tidak ada di antara semua provinsi yang memberi kurikulum diresmikan oleh negara pemerintah. Ini cuma di Jawa Tengah pendidikan anti korupsi. Tapi kan kena kasus itu EKTP itu kan sudah. Persoalan itu kita uji di penyidikan dong, di Pengadilan. KPK-nya. Kita kan tidak mau menjadi hakim yang tidak kita ketahui dan itu nggak kita inginkan. Semoga KPK-nya ini Dan ya. itu tidak kita inginkan juga ke Anies, gitu loh. Kita tidak boleh menjadi hakim terhadap Anies Baswedan. Karena gini, saya orang yang senang ketika Anies Baswedan dicalonkan oleh Nasdem. Nah saya kan belum dapat apa-apa nih. Saya sebagai pendukung Ganjar hanya partai bocil yang mendukung. Saya sebelum mau gugat logikanya Rocky dan Lius soal 20% tadi. Hari ini menuju 2024 itu yang hadir hari ini adalah logika rezim 20%. Bisa nggak melawan itu? Ya kita harus belajar konsisten dalam berpikir dulu. Karena kalau kita tidak itu, kita akan larut terhadap proses yang sebetulnya menurut pemikiran Pak Lius dan Rocky Gerung ini adalah rezim yang manipulatif. Nah saya sebetulnya sepakat pada hal itu. Nah persoalannya hari ini Nasdem ini bagian dari rezim yang mendukung 20% itu sendiri. Artinya harus konsisten dong. Nolak aja Aniesnya, karena Anies bagian dari rezim 20%. Berani nggak kayak Pak Lius, Rocky dan kawan-kawan menolak itu? Nah itu yang belum kita dengar itu. Itu yang paling penting. Nah problemnya Om Rocky udah pulang dulu, padahal saya mau gugat logikanya itu. Iya, baik, terima kasih Bang Noel. Itu closing statement dari Bang Nal ya. Ya.